Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Aditya Sastra Wibawa, nomor absen 10 dari kelas 9J. Kali ini saya akan menceritakan tentang kitab Itiasa dan juga cerita Mahabharata. Itiasa adalah kesusastraan Hindu yang menceritakan tentang kisah-kisah epik atau kepahlawanan para raja dan kesatria Hindu yang terjadi pada masa lampau. Dalam hal ini, Itiasa terkenal ada dua, yaitu Ramayana dan juga Mahabharata. Mahabharata adalah karya sastra yang ditulis oleh bagawan Vyasa dari India yang dibantu oleh Dewa Ganesha, dan buku ini terdiri dari 18 kitab atau bisa disebut juga dengan Astadasaparwa. Dan saya akan menceritakan 5 parwa yang menurut saya menarik beserta alasan mengapa saya memilih parwa tersebut dan pesan moral yang ada di dalamnya. Yang pertama ada Sabha Parwa, merupakan kitab kedua dari seri Astadasaparwa yang menceritakan tentang kisah para Korawa yang mencari akal untuk melenyapkan para Pandawa atas siasat liciknya Sangkuni. Duryodhana yang mengajak para Pandawa bermain dadu. Alasan mengapa saya memilih parwa tersebut karena sifat liciknya Sangkuni berhasil membuat para Pandawa harus mengalami pengasingan selama 1 tahun di kerajaan Wirata. Dan pesan moral yang terkandung di dalamnya adalah berjudi merupakan suatu hal yang tidak baik dilakukan dalam kehidupan. Berjudi hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Selanjutnya, yang kedua ada Wirata Parwa, merupakan kitab keempat dari seri Astadasaparwa yang menceritakan tentang kisah penyamaran selama 1 tahun para Pandawa dan Draupadi di kerajaan Wirata. Yudhishthira menyamar sebagai ahli agama, Bima menyamar sebagai juru masak, dan Arjuna menyamar sebagai guru tari, dan Nakula menyamar sebagai penjaga kuda, Sahadewa menyamar sebagai pengembala sapi, dan Draupadi menyamar sebagai penata rias. Alasan saya memilih parwa tersebut karena Pandawa yang kalah bermain judi karena sifat liciknya Sangkuni yang membuat mereka harus mengalami pengasingan selama 12 tahun dan penyamaran di kerajaan Wirata. Pesan moral yang terkandung di dalamnya, kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan agar apa yang kita telah lakukan sebelumnya tidak menjadi sia-sia. Selanjutnya yang ketiga ada Salya Parwa, merupakan kitab ke-9 dari seri Astadasaparwa yang menceritakan tentang kisah diangkatnya Salya menjadi panglima pasukan Korawa, panglima perang pasukan Korawa, menggantikan Karna yang telah gugur. Namun pada hari itu Salya hanya memimpin setengah hari karena gugur di tangan Yudhishthira. Alasan saya memilih parwa tersebut karena banyaknya peperangan yang terjadi di dalamnya dan juga banyaknya panglima perang yang gugur. Pesan moral yang terkandung di dalamnya, kebaikan pada akhirnya akan selalu dapat mengalahkan kejahatan. Jadi walaupun dalam keadaan susah, sebaiknya harus tetap berada di jalan yang benar. Yang keempat ada Stri Parwa, merupakan kitab ke-11 dari seri Astadasaparwa yang menceritakan tentang kisah ratap nangis para wanita yang ditinggal suaminya di medan perang. Alasan saya memilih parwa ini karena ceritanya yang sangat sedih dan juga banyaknya wanita yang harus merelakan suaminya gugur di medan perang. Dan pesan moral yang terkandung di dalamnya, suatu peperangan hanya akan menimbulkan kesengsaraan, baik di pihak yang menang maupun di pihak yang kalah, hanya akan memunculkan kerugian. Selanjutnya yang terakhir ada Anusasana Parwa, merupakan kitab ke-13 dari seri Astadasaparwa yang menceritakan tentang kisah Yudhishthira yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bhisma. Alasan saya memilih parwa ini karena Yudhishthira rela menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bhisma hanya untuk menerima ajaran tentang kewajiban sebagai seorang raja. Dan pesan moral yang terkandung di dalamnya adalah suatu saat ketika kita menjadi orang tua, kita harus mampu memberikan pencerahan-pencerahan agar nantinya orang yang kita tinggalkan mampu mencari jalan kebenarannya sendiri.
Sekian presentasi dari saya. Om Santi 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 Om.